Halo semuanya, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan bahas salah satu saham yang di-request oleh viewer ya, yaitu saham Temposcan atau kode sahamnya TSPC. Jadi mereka bergerak di bidang produksi atau jualan produk-produk kesehatan, kosmetik, atau personal care ya. Nah, kita lihat dulu. Ini dia perusahaannya. Ini websitenya yang kalian bisa lihat di temposcangroup.com. Nah, ini ada Bodrek, sama Viton, My Baby, Marina, Vidoran, Oskadon, Neoremasil, Ultima 2, dan lain-lain ya. Pasti banyak. Tapi mereka lebih banyak ke obat-obatan ya. Oke, kita lihat corporate infonya. Nah, ini nilai-nilai dan lain-lain, kalian bisa ngecek di sini kapan berdirinya dan sebagainya ya. Jadi mereka berdiri di 1953, udah lama sekali ya. Jadi ini perusahaan yang sudah lama. Ini board commissioner dan direksinya kalian bisa lihat. Nanti kalian cek sendiri bagaimana jejak rekam mereka ya. Jadi kalian tinggal ketik nama mereka, terus spasi skandal atau kasus. Nanti di Google nanti ketahuan mereka punya background atau apa segala macam. Dan ini Pak Handojo Slamet Muljadi adalah pengendali perusahaan ya. Jadi dia sebelumnya dia presiden direktur utama lebih tepatnya dari 95 sampai 2020. Dan dia memanajemen RS Revco dan PT Rudi Sutadi. Dan sekarang produksi dan marketing kosmetik produk, posisi terakhirnya di direktur utama di kedua perusahaan. Dan dia juga yang mendirikan Boga Mulia Nagadi. Nah, Boga Mulia Nagadi ini dia jadi pengendali ya. Boga Mulia Nagadi ini mengendalikan 80% dari saham TSPC ini atau Temposcan ini. Jadi inilah pengendalinya. Jadi kalau mau searching ya searching nama Pak Handojo Slamet Muljadinya, bagaimana rekam jejaknya ya. Ya, ini jajaran tim pendukungnya. Kalian bisa lihat. Kalau ada yang kenal, kalian juga boleh searching atau boleh komen di kolom komentar. Ini grup strukturnya, dari Temposcan punya anak usahanya ya. Banyak sekali anak usahanya. Dan kalian nanti bisa lihat sendiri, ini lumayan banyak nih distribusi, marketing, dan segala macam ARD. Nah, jadi ini paling utamanya divisi farmasi, keduanya consumer product kayak sabun, kosmetik, dan lain-lain. Ini mereka juga ada pabrik dan juga ada perusahaan distribusi. Jadi mereka lengkap. Struktur, nah ini grupnya kita belum lihat ya, udah. Struktur, nah ini Temposcan ya, punya anak usahanya lumayan banyak. Aku rasa udah cukup lah ya, kita masuk ke investor. Ini pemegang sahamnya ya. Nih, PT Boga Mulia Nagadi. Ini kan didirikan oleh tadi ya, presiden komisarisnya ya. Tadi presiden komisarisnya namanya Pak siapa ya? Pak Handojo Slamet Muljadi. Nah, ini nih pendirinya. Jadi dia yang mengendalikan. Oke. Investor, nah ini dia tadi ya. Pengendalinya si Pak Handojo tadi. PT Boga Mulia Nagadi. Di publik hanya 16%, jadi ini bagus banget. Bagus dalam arti gini, jadi mereka bisa punya kemampuan untuk menggalang pendanaan lagi lewat right issue. Right issue mirip IPO, cuman beda nama aja. Kalau IPO itu aturannya lebih ketat, namun kalau misalnya right issue aturannya lebih longgar. Ibaratnya ini sudah menjadi hak dari perusahaan untuk menerbitkan right issue. Jadi OJK nggak urus campur lagi gitu. Atau bursa nggak urus campur lagi lah. Ini ada data-data tentang laporan keuangan dan bukan laporan keuangan ya. General meeting of shareholder dan lain-lain. Dan mereka juga rajin bagi dividen ya. Ini setiap tahun mereka rajin bagi dividen dan tidak pernah bolong. Right? Jadi kita lihat bagian lainnya. Oh, ini dia financial highlight. Nah, ini financial highlight. Lalu ada laporan tahunan dan laporan keuangan di halaman ini.
Nah, ini dia, ini laporan tahunan, ini laporan keuangan. Jadi kalian bisa pindahin atau catat lah data-data pentingnya gitu. Kalau bagian kalian yang mau investasi di perusahaan ini. Sisanya kita mau lihat brandnya ya. Brandnya cukup banyak, aku yakin ada Bodex, ini Oskadon dan lain-lainnya. Emma Vuitton, Vidoran dan lain-lainnya. Ini banyak sekali ya sebenarnya. Consumer. Tadi ini bagian healthcare, ini consumernya ada Marina, My Baby, SOS, Total Care, Natural Honey, kosmetik juga ada. Ultima dan Marina. Prescription apa ya? Oh, obat-obatan buat khusus dokter ya. Oke deh, jadi kurang lebih kita sudah tahu mereka itu lebih banyak bergerak di bidang obat-obatan lah ya. Dan healthcare, sisanya consumer dan kosmetik. Gitu. Ini dua hal ini atau empat hal ini sebenarnya hal yang sama. Karena basicnya itu dibikin menggunakan bahan-bahan kimia ya, unsur-unsur kimia. Jadi ininya sama. Oke, kita langsung lihat bagian profilnya di IDX ya. Aku rasa kalau kalian mau lihat di detailnya lagi, kalian langsung aja lihat di temposcangroup.com. Oke, ini detail detail dari IDX ya. Halaman IDX itu mereka IPO di tahun 94, ini sudah lama sekali. Jadi perusahaan ini sudah melewati berbagai krisis ekonomi ya, terutama krisis ekonomi 98. Nah, ini Pak Handojo Slamet Mujadi jadi pemegang atau pengendali ya, karena dia mendirikan PT Boga Mulia Nagadi yang memegang sekitar 83,27%. Oke, ini komposisinya sudah pas. Para direksinya pun ada pegang sahamnya ya. Ini kita lihat direksinya sudah pegang lumayan banyak saham, berarti perusahaan ini positif lah ya. Karena direksinya sendiri pun mau pegang perusahaan ini, saham perusahaan ini. Jadi ini bagus sih profil singkat mereka ya, dari komposisi ini yang direksinya juga mau pegang kan. Ini oke sih. Jadi kemungkinan besar kalau direksi udah pegang begini, direksi ini mengharapkan dividen. Dan dividennya pasti dibaginya lumayan rajin lah ya setiap tahun. Dan aku yakin pasti lebih besar daripada deposito bank kalau sudah direksi memegang saham ini. Kurasa oke sih lah ya. Profil singkatnya kita lewatin aja, kita langsung ke bagian laporan keuangan mereka di kuartal 2 yang terbaru 30 Juni 2022. Dan kita langsung lihat bagian cash atau aset lancar mereka. Uang cash mereka ada 2,7 triliun. Ini aku suka banget. Uang cash yang tebal ini membuat mereka terhindar dari situasi yang buruk dan mereka memiliki kesempatan yang bagus untuk misalnya mengakuisisi perusahaan atau membangun pabrik tanpa utang. Ini bagus banget, uang cashnya banyak. 2,7 T, utang usaha 1,3 T, dan persediaan 1,9 T. Jadi total uang lancar mereka itu 5,9 T. 5,9 T kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka yang total hanya sebesar 2,7 T ya. Sementara uang cash mereka 2,7 T. Berarti ya udah lunas ini. Semua utang jangka pendek mereka lunas. Utang bank pun mereka kecil, hanya 800 miliar dibandingkan uang cash mereka yang 2,7 T. Jadi ya bahkan total utang jangka pendek mereka itu langsung kebayar dengan uang cash mereka. Belum nanti ada uang cash yang masuk lagi dari hasil bisnis mereka. Jadi secara utang jangka pendek mereka resikonya kecil. Jadi ini perusahaan aman ya dari sisi utang ya. Total utang mereka ada sebesar 3,5 T. Jadi masih lebih besar aset lancar mereka yang sebesar 5,9 T ya. Dikurangin yang kurang pentingnya. Jadi tetap mereka perusahaan yang aman secara utang karena aset lancar mereka itu lebih besar dibanding total utang mereka. Jadi ini benar-benar resikonya kecil ini perusahaan TSPC ini. Total ekuitas ya, kita bandingkan dari investor itu 7 triliun, sementara total modal utang mereka 3,5 triliun, jadi kecil banget utangnya. So, dari komposisi utang dan aset lancar lainnya, dari sisi utang yang mereka resikonya kecil dan perusahaan ini aman dari jerat
belenggu utang yang sangat besar. Jadi ini perusahaan aman. Jadi resikonya kecil. Oke, masuk aja ke laporan laba rugi. Ini ada pertumbuhan ya, pertumbuhannya kecil, nggak begitu besar, mungkin sekitar 9% ya naiknya. Di tahun lalu 5,4 T, di tahun ini menjadi 5,9 T. Dan margin laba kotornya sangat tinggi ya, hampir 50%, mungkin sekitar 40% ya. Kalau kalian mau coba itu pakai kalkulator, mungkin sekitar itu 40%. Ini bagus banget kalau misalnya margin laba kotornya tinggi, itu perusahaan yang sangat-sangat bagus. Ini lumayan bagus nih. Lihat, sekitar 40%, 30-40% ya. Beban penjualan meningkat ya, beban penjualan di tahun lalu. Tapi meningkatnya nggak begitu signifikan. Oke. Jadi laba usahanya berkurang ya. Nah, jadi kan di tahun lalu kan 560 miliar. Di tahun ini menjadi 496 miliar. Karena ada beban penjualan yang naik signifikan ya, jadi 1,1 T menjadi 1,2 T. Jadi akhirnya mengakibatkan laba usaha mereka turun. Dan otomatis pasti laba bersih mereka turun ya. Laba bersih mereka 443 miliar, turun menjadi 401 miliar karena ada beban penjualan yang naik. Tapi nggak masalah sih ya, selama mereka masih mencetak untung dan omset mereka naik, meskipun nggak naik pesat. Gitu. Mungkin mereka sudah masuk ke perusahaan yang tipikalnya sudah mentok lah ya. Mungkin pasarnya itu sudah rame. Terus mereka kalau misalnya mau penetrasi pun juga sulit karena pasarnya sudah rame lah istilahnya ya. Kue-kuenya sudah dibagi dengan pas, kecuali mereka mau rebut pangsa pasar yang lain. Atau rebut agar customer yang pakai merek yang lain bisa pindah ke mereknya mereka. Jadi mereka nggak bisa buka pasar lagi kan, udah penuh. Mau nggak mau mereka dengan cara merebut konsumen lain. Jadi gitu. Oke, jadi aku rasa mereka sudah mentok, nggak masalah. Tapi mereka tetap menghasilkan laba bersih, itu yang paling bagus. Arus kas pun tetap plus ya, di tahun lalu 142 miliar, di tahun ini 210 miliar. Itu bagus. Apakah ada tambahan utang? Nggak. Ada penerimaan utang bank jangka pendek 2,3 triliun. Tapi ada bayar utang jangka pendek juga 1,9 triliun. Jadi nggak masalah ini utang jangka pendek karena bisa mudah dibayar. Oh, ini karena uang cash mereka bisa banyak karena ini. Karena ini nih, penerimaan utang bank jangka pendek. Jadi makanya uang cash mereka itu sebesar 2,7 T. Kalau misalnya nggak ada ini, uang kas mereka sebenarnya udah nggak ada. Berarti sebenarnya uang kas mereka banyak bukan dari hasil laba bersih, tapi dari pinjaman bank ya. Tapi tadi kita lihat harusnya arus kasnya aman ya. Arus kasnya aman karena ada 1,3 T dari piutang, persediaan 1,9 T. Kalau mereka right issue sebenarnya bisa. Bisa mereka right issue 2 T kan. Mereka right issue 2 T untuk ekspansi atau apa, bayar utang. Jadi utang mereka jadi lenyap seketika 2 T gitu sih. Jadi sebenarnya mereka gali lubang tutup lubang untuk bagian arus cash ya, baru kelihatan tadi. Mereka pinjam utang sebesar 2,3 T untuk bayar utang ya. Iya, utang jangka pendek mereka kisaran segitu, sekitar 2 T lah ya. Tapi utangnya makin kecil apa makin besar ya? Penerimaan harusnya sih makin kecil ya, karena pendapatan mereka makin banyak. Oke, jadi dari laporan keuangan 1 kesimpulannya, laporan keuangan kuartal 2 kesimpulannya mereka kinerjanya biasa-biasa aja karena omsetnya itu naiknya sekitar 9-10%, laba bersihnya turun. Dan tadi kita lihat arus kasnya itu naik, arus kasnya banyak karena mereka pinjam utang. Tapi kalau misalnya mereka nggak pinjam utang, mungkin apakah baik lah ya? Apakah baik? Coba kita lihat utang mereka 2,7 T. Iya, mereka wajib pinjam sih karena uang cash mereka kalau misalnya bayar utang ya sisa hanya ratusan miliar. Kalau ratusan miliar terus mau bayar utang yang jangka pendeknya sebesar 2, T mereka nggak cukup. Berarti mau nggak mau memang mereka harus pinjam utang. Gitu sih. Jadi resiko mereka akun naikin lah ya dari jadi dari kecil menjadi medium.
medium atau menengah. Karena tadi mereka uang cashnya itu bukan uang cash dari laba bersih mereka, tapi dari pinjaman bank jangka pendek. Itu sih yang menjadi apa namanya, resiko mereka lah ya. Kurasa selebihnya udah oke lah ya, selebihnya udah oke. Jadi untuk kinerja kuartal 2 mereka aku rasa biasa aja sih. Nggak, naiknya nggak signifikan dari omset, laba pun turun. Begitu. Oke, kita langsung masuk ke kinerja tahunan mereka. Kinerja tahunan mereka yang kita lihat dari sisi ini semuanya positif ini. Dari sisi omset mereka terus bertumbuh, tapi bertumbuhnya pelan, terutama di 2020 dan 2021 karena ada pandemi ya. 2021 mereka naik banyak, mungkin ada mereka jual obat-obatan karena banyak yang sakit dan banyak yang menggunakan mungkin hand sanitizer atau produk sejenisnya. Jadi orang-orang ini butuh ya, dan mereka bisa buat seperti itu. Ini 2022 mereka naiknya tipis. Jadi pertumbuhan mereka naik terus tapi tipis. Laba bersih pun juga demikian. Nah, ini ada yang loncat ya dari 2019 sampai 2020 karena ada beban penjualan yang diturunin. Ini padahal sama ya, omset 10 triliun, 10 triliun, tapi ini laba bersih naiknya lompatnya tinggi karena beban penjualannya diturunin. Jadi efisiensi. Jadi ketika mereka dihadap oleh pandemi di 2020, mereka langsung melakukan efisiensi di beban penjualan. Jadi akhirnya ya laba bersihnya naik. Laba bersih mereka naik tapi pelan banget. Kalian lihat kan, selama 1, 2, 3, 4, 5 tahun, laba bersihnya mentok di sekitaran 500-an miliar. Masuk 2020 baru menjadi 800 miliar. Karena itu beban penjualannya pun diturunin. Ini tetap di 800 karena ada peningkatan omset lah ya, 11 triliun. Jadi kenapa tetap di 800? Ekuitas tuh mereka meningkat ya, meningkat setiap tahun tapi pelan. Harus kas positif. Jadi overall kinerja mereka itu sebenarnya perusahaan yang kuat lah ya. Arus kasnya mereka tetap jaga dengan bagus, selalu positif, dan bisnis mereka pun sehat gitu. Meskipun utang mereka itu maksudnya uang cash itu dari utang dan mereka bisa solve itu dengan bagus dan aman lah, dan lancar lebih tepatnya ya gitu. Meskipun masuk kategori resikonya medium. Jadi highlight tahunan mereka itu kinerjanya mereka perusahaan yang kuat ya. Kuat dalam sisi keuangan meskipun resiko utangnya medium. Karena mereka ada pertumbuhan setiap tahunnya meskipun pelan. Gitu. Ini pelan nih pertumbuhannya, ini selalu bertumbuh pelan. Ini bagus banget ya. Ini perusahaannya sih kuat. Dan lumayan susah bangkrut lah kalau udah sekuat ini. Kecuali mereka mengalami masalah internal itu baru buruk. Kalau masalah eksternal mereka kayaknya sepertinya tidak terpengaruh ya. Lihat aja kena pandemi aja mereka masih bisa positif kinerjanya. Arus kas pun masih bisa positif. Jadi ini perusahaan yang kuat. Ini susah bangkrut ini perusahaan. Cuman pertumbuhannya pelan. Nah, ini dengan harga yang saat ini di pas istirahat 1375, valuasi mereka itu di PER-nya itu di 8,18 kali. Sementara itu PVBR-nya 0,9 kali. Jadi dengan kinerja yang mereka yang selalu positif setiap tahun dan melewati berbagai krisis, ini valuasinya sebenarnya murah ya. Murah valuasinya. Karena kalau aku pakai wajarnya itu 10 kali dan 2 kali. Jadi ini harga 1375 ini dua-duanya di bawah nilai yang aku pakai. PER-nya masih 8 kali, PVBR-nya masih 0,93 kali di bawah wajar. Jadi aku pakai aku anggap ini valuasinya murah. Dan satu lagi, kinerja mereka selalu positif setiap tahun. Ya, ini dari mungkin 5 tahun ke belakang pun masih selalu positif. Kemungkinan besar 5 tahun ke depan kalau positif terus dan naik terus, ini tetap menjadi murah. Jadi kenapa ini murah? Karena ini, meskipun ini PER-nya mendekati ya, meskipun PER-nya mendekati, tapi aku tetap pikir murah karena ini, kinerja ke depan mereka 5-10 tahun mereka tetap akan positif dan akan membuat ekuitas mereka terus bertumbuh. Kalau ekuitas mereka bertumbuh, tentu saja harga saham ini yang sekarang 1375 akan makin murah.
Jadi aku pikir valuasinya murah karena perusahaan ini sangat kuat ya. Terbukti mereka didirikan itu sebelum 98 bisa melewati krisis 98 dan bahkan bisa melewati krisis 2020 dan 2021. Jadi kinerja ini perusahaan yang fundamentalnya sangat kuat ya. Jadi mereka mungkin dipimpin oleh manajemen yang cukup baik. Jadi anti bangkrut perusahaannya. Ini perusahaan yang anti bangkrut. Namun pertumbuhannya sudah pelan, mungkin sudah mentok karena banyak produk di pasaran. Jadi mereka kalau mau meningkatkan penjualan, mereka harus rebut customer lain dari perusahaan lain maksudnya ya. Tapi secara valuasi mereka murah. Jadi oke lah ya. Jadi kalian boleh masuk karena ini masih murah sebenarnya. Pertumbuhan mereka masih cukup bisa meskipun pelan. Jadi harga saham bertumbuh bisa nggak? Bisa, cuma pelan aja gitu. Nggak bisa terbang setinggi langit karena sudah mentok lah ya istilahnya. Dan ini kita langsung masuk ke bagian presentasi mereka ya. Ini filenya cukup banyak presentasi mereka dan kebanyakan tulisan. Sebenarnya aku nggak malas baca, jadi kita akan lompatin ke bagian yang terpenting aja ya. Kayak seperti misi kita lewatin aja, divisi inti kita paling baca poin-poin utamanya, divisi farmasi, konsumen dan kosmetik, manufacture, distribusi. Dan kita tahu, tadi kita udah baca. Mulai farmasi itu 1953, sudah 68 tahun. Jadi makanya ini perusahaan kuat. Kalau ini, perusahaan ini seperti aku bilang, masih bisa berdiri 60 tahun ke depan, nilai 1375 itu jadi super murah. Apalagi ini perusahaan yang sudah terbukti melewati krisis 98 dan melewati krisis pandemi. Nah, kalau misalnya ini masih bisa hidup sampai 60 tahun ke depan, ini 1375 ini murah. Makanya aku hitungnya murah. Apalagi secara PER dan PBBR ini masih di bawah nilai wajarku ya. Ini benar-benar murah. Gitu. Oke, ini sejarah mereka ya. Apakah ada sejarah penting lagi? Aku rasa nggak ada lah ya. Nah, ini file-file tentang grup dari perusahaannya kita lewatin aja. Aksi nyata kemanusiaan lewatin aja. Peresmian pabrik Temposcan ke-10 di Mojokerto. Ini kapan? 2021. Jadi ada pabrik baru, siap-siap. Akan ada pertambahan offset dan laba bersih. Tapi mungkin nggak banyak. Ini karena ada pabrik baru ya. Jadi siap-siap pasti ada pertambahan omset dan laba bersih. Memanfaatkan secara optimal ekuitas merek. Pengembangan konsep. Ini strategi usahanya ya. Penelitian, mempersiapkan marketing, terus meningkatkan pangsa pasar. Divisi farmasi Temposcan tetap fokus. Oke, ada obat resep juga ya, jadi obat dokter. Divisi produk konsumen kosmetik memfokuskan pada segmen women personal care. Penerapan strategi penjualan, distribusi, meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi. Mengkonsolidasikan pembelian bahan baku, mengembangkan pelayanan distribusi, melaksanakan disiplin, terus mengembangkan pemasaran. Jadi sebenarnya kunci mereka untuk tetap bisa bertumbuh dengan cara marketing mereka sih aku pikir ya. Karena brand mereka juga sudah terkenal, sales mereka juga udah oke. Ya mungkin ada produk baru, mereka harus siapin produk baru, lalu siapin tim marketing dan salesnya untuk bisa memboost produk baru tersebut. Hingga membuat kontribusi yang cukup baik dari sisi omset dan laba bersih mereka sih. Dan kebetulan aku juga memang backgroundnya itu pernah menjadi karyawan di perusahaan yang sejenis ini, sama persis. Jadi mereka membuat produk kosmetik, personal care, dan kawan-kawannya. Tapi tidak untuk farmasi gitu aja. Tapi secara core-nya mereka itu sama sebenarnya. Jadi aku ngerti bagaimana perusahaan ini bisa naik dengan cara mereka menghasilkan produk baru, lalu produk baru itu didorong oleh tim-tim sales dan marketing mereka. Jadi perusahaan ini baru bisa bertumbuh lah ya, gitu. Jadi kalau mau omset dan ini mereka bertumbuh, mereka siapin produk baru dan siapkan tim marketing dan sales yang tangguh agar omset dan laba bersih mereka bisa naik. Ya ini intinya, tim intinya maksudnya ya. Agenda, daftar produk dan prinsipal, daftar produknya banyak ya. Nah ini Vidoran dan lain-lain. Kelompok obat resep, medical device, oke.
konsumen produk ya, SOS terkenal ini nama brand-brandnya, Revlon, produk-produk kosmetik ada Revlon, Clinique tuh dan lain-lain, MAC ini terkenal sih sebenarnya produknya. Ini aku karena punya background kerja di perusahaan yang mirip, jadi aku tahu cara kerja mereka. Produk untuk internasional bisnis, oke, ada untuk internasional juga ada prinsipal divisi distribusi, agenda, prasarana produksi PMG dan lain-lain, prasarana produksi BMG. Oke, sayang pandang divisi distribusi, Tempos Scan. Ini distribusi pasti sudah kuat, jadi nggak perlu kita ini lagi. Prasarana divisi distribusi ya. Distribusi kita sudah tahu, dan agenda, keuangan kita lewatin aja. Kita lihat return on equity-nya sekitar 10%, cukup baik ya, yang penting 2 digit. Rangkuman belanja modal lebih banyak di bagian tanah, bangunan, instalasi, sisanya mesin, peralatan komputer, kendaraan, dan lain-lain. Modal ya. Pembayaran dividen tunai, ya ini mereka rajin bagi dividen. Dan itu aja. Dan mereka tidak ada tanya jawab ya perusahaan ini. Mungkin perusahaan yang tidak menjadi idola bagi orang-orang karena naik sahamnya pelan. Kurang ngerti juga ya. Mungkin karena ini juga pertumbuhan kinerja keuangan mereka pelan. Tidak kencang gitu lah. Jadi orang ngelihatnya males gitu. Kan, jadi orang itu kalau ngelihat yang pelan-pelan itu males sebenarnya. Oke, tidak ada tanya jawab ya. Dan ini harga mereka sekarang kan 1375 kan. Itu pas waktu istirahat. Dan ini mereka historical harganya itu pernah menyentuh harga 4000. Nah, 4000 itu di tahun 2013 lah ya. 2013 apakah tercatat di sini? Tidak tercatat. Mungkin ada peningkatan omset lah ya. Jadi dari 2012 sampai 2013 ada peningkatan omset. Akhirnya harga saham mereka terbang. Lalu harga saham mereka mulai turun itu di 2015. Ini 2015. Turun ke 2016-17. Karena mungkin ada perlambatan pertumbuhan ya. Perlambatan pertumbuhan. Turunnya sampai di 2015, 2016 turun lagi sampai di tahun ini 2021. Jadi ini maklum aja ketika suatu perusahaan sudah mentok dan sulit bertumbuh, pasti harga sahamnya turun. Gitu. Tapi di posisi harga sekarang sebenarnya valuasi mereka murah. Karena gini, kayak mereka sudah berdiri 60 tahun yang lalu. Jadi mereka punya kemampuan untuk bertahan 60 tahun kemudian. Ketika mereka bisa mempertahankan perusahaan ini 60 tahun kemudian, tebak ekuitas mereka jadi berapa? Bayangin ya, ekuitas mereka bisa jadi berapa? Kalau ekuitas mereka bisa menjadi 30 triliun, ini harga sekarang itu sebenarnya murah. Harga sekarang ya. Gitu. Hitungannya begitu kalau aku ya. Jadi, apakah mereka bisa balik ke harga 4000? Tentu saja bisa. Tapi mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena pertumbuhan mereka cukup pelan. Gitu. Itu ya kalau apakah mereka bisa ke 4000? Bisa, cuma pelan. Itu aja. Pelannya kapan? Nggak tahu, mungkin 10 tahun atau 20 tahun. Nah, paling gitu aja sih. Nah, ini dividen. Jadi selain kalian mengharapkan kapital kan, kalian juga bisa mengharapkan dari dividen mereka ya. Dividen mereka di tahun terakhir ini dari 2021 dan 2022, dividen yield-nya itu di atas deposito bank, ini cukup bagus. Tapi sebelum-sebelumnya kecil, rata-rata sekitar 2-3% di tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Ini 2021 3%, 3%, 2%, ya setara deposito bank lah ya. Tapi masuk 2021, 2022, dividen yield mereka menjadi cukup tinggi. Mungkin karena ada ini, direksi yang masuk kali ya. Ada direksi yang masuk, perusahaan tetap berkinerja baik, ya perusahaan apa namanya ya, menggaji para direksi ini dengan dividen, istilahnya bonus dividen. Wah, karena kinerja direksinya bagus-bagus, ya udah deh, selain dapat gaji mereka dapat dividen gitu. Mungkin janjinya seperti itu ya gitu. Jadi otomatis mungkin kita tidak bisa berharapkan capital gain karena cukup lama nunggunya, misalnya
naik misalnya harga saham naik 50% butuh 10 tahun ya, itu kan kelamaan kan. Jadi kalian mungkin bisa berharap dengan dividen yield yang mereka berikan ya. Semoga saja dividen yield di tahun-tahun berikutnya bisa sekitar 5-8% sesuai dengan 2 tahun terakhir ya. Gitu. Dan ini rajin bagi dividen, jadi kalau kalian nyangkut di sini, kalian nggak usah takut, pasti balik modal setiap tahun pasti dibagiin dividen. Gitu. Paling kalau misalnya kalian nyangkut minus 10% ya tunggu 2 tahun udah balik modal sebenarnya gitu. Nyangkut 2 tahun ya misalnya kalau kalian mau nyangkutkan diri 10 tahun berarti kalian ya tunggu dividen mungkin sampai 10 tahun baru balik modal gitu. Jadi oke lah ya. Dan ini berita-beritanya. TSPC tebar dividen tambahan. Oh berarti tahun ini mereka 2 kali bagi dividen ya. Temposcan tebar dividen tambahan, kontribusi divisi farmasi meningkat ya karena banyak yang sakit terutama COVID ya. Dividen interim mereka ini 8 bulan yang lalu ya, 8 bulan yang lalu berarti kita sekitar Desember atau Januari ya. Ya mereka bagi dividen. Jadi ini berita-beritanya kebanyakan dividen ya. Tidak ada berita-berita yang lain. Jadi mereka mayoritas bergerak di bidang farmasi, sisanya kosmetik dan personal care dan lain-lain. Jadi kita langsung masuk kesimpulan aja kalau misalnya langsung masuk kesimpulan aja deh. Langsung masuk kesimpulanku, apakah ini layak untuk investasi? Tentu saja layak, tapi tidak untuk jangka pendek. Karena jangka pendek ini lumayan sulit naiknya ya. Meskipun ini valuasi mereka murah, jadi kalau mau masuk sekarang sebenarnya boleh karena sudah di bawah harga wajar atau murah. Tapi kan kita nggak tahu kan pasar bisa ya turun lagi kan. Terus mau mengharapkan harganya naik belum tentu bisa karena kuartal 2 mereka laba mereka turun. Biasanya investor Indonesia itu kalau melihat laba turun mereka buru-buru jual, takut gitu kan. Jangan-jangan tahun depan turun lagi kan gitu. Jadi untuk jangka pendek mungkin nggak akan bisa ya. Aku nggak sarankan untuk investasi jangka pendek. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, boleh banget. Karena ini kinerja mereka itu sudah puluhan tahun. Udah 60 tahun istilahnya. Jadi kemungkinan susah bangkrut meskipun mereka ada resiko di utang mereka medium. Tapi ini mereka susah bangkrut karena manajemennya bagus ngaturnya. Terbukti sudah berdiri 60 tahun lebih dan melewati krisis yang cukup fatal lah ya. Terutama pandemi, mereka sehat-sehat saja dan 98 pun mereka juga lewat. Jadi investasi jangka panjang ini oke banget. Ini kalau kalian beli di harga 1375, kalian pasti untung banyak di mungkin 10 tahun kemudian. Bukan 5 tahun. Mungkin 10 tahun ke atas kemudian kalau kalian mau investasi jangka panjang. Plus kalian mendapatkan dividen. Semoga aja dividennya bisa di atas 5% ya per tahun ya. Dimulai dari tahun ini sampai di tahun-tahun berikutnya. Karena ada direksi juga kan. Ada direksi yang pegang juga dan pasti mereka mengharapkan dividen. Mereka ini kemungkinan nggak akan mengharapkan capital gain. Mereka mengharapkan dividen. Jadi siap-siap aja kalian bersama para direksi untuk menerima dividen jika kalian beli saham ini. So, kesimpulannya langsung aja aku ulang lagi, jangka pendek no, tapi untuk jangka panjang boleh. Tapi kalau untuk capital gain kalian berharap mungkin tunggu 10 tahun kemudian lah baru cuannya banyak. Tapi kalau misalnya dividen pun oke juga kalian tungguin gitu. Itu aja sih dividen lagi. Jangka panjang oke, jangka pendek no, itu dari aku ya. Sekian aja untuk analisa saham TSPC ini ya, perusahaan produksi dan sekaligus jualan obat dan kosmetik dan personal care. Gitu aja. Kalau ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian boleh tulis di kolom komentar, koreksi dan tambahin kalau perlu boleh juga. Kalau kalian ingin saham lain yang dianalisa boleh juga tulis di kolom komentar. Itu aja sih ya. Ini perusahaan bagus nih TSPC. Bagus, cuman masalahnya mereka tumbuhnya pelan aja. Mereka harus caranya bikin produk baru, boomingkan produk itu. Cara mereka bisa omsetnya naik lagi.
secara signifikan. Gitu aja sih paling ya. Paling gitu aja. Jangka pendek no, jangka panjang yes. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.